Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, dan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Banyak orang takjub mendengar dia dan berkata, "Dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mukjizat-mukjizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama dengan kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus pun berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan juga para rekan-rekan muda, anak-anak yang sudah pada pagi hari ini menyaksikan dalam live streaming misa kita, yang tentu saja mungkin berbeda pada waktu minggu-minggu yang lalu kita melihat hadir dalam gereja. Sekarang kita juga harus kembali menarik rem lagi untuk hadir di rumah masing-masing dan tetap mengikuti misa ini. Dan kita percaya juga Allah senantiasa hadir di rumah dan keluarga saudara-saudari sekalian. Saya memulai renungan ini dengan sebuah kisah yang tentu saja kisah ini pada waktu beberapa tahun yang lalu menjadi suatu kenyataan. Dan cerita ini juga sudah masuk dalam berita juga. Di Inggris ada sebuah kebakaran yang hebat, dan di salah satu tempat yang terjadi kebakaran itu adalah sebuah apartemen, ya. Dan di situ terjebak ada 4 anak remaja. 4 anak remaja itu terjebak, tidak bisa mundur ke belakang, tidak bisa juga ke depan karena di belakang mereka api hebat berkobar-kobar. Dan mereka hanya ada di balkon, lalu kemudian di sana itu lantainya ada sekitar lebih itu ada 6 sampai juga 10 meter, 10 lantai maksudnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam kejadian seperti itu, lalu kemudian banyak orang melihat ada yang terjebak, memanggil pemadam kebakaran. Lalu kemudian anak-anak itu yang berada dalam situasi yang sangat-sangat gelisah, mencekam dan ketakutan, bingung. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Di bawah sudah ada para petugas yang sudah siap untuk bisa menopang mereka dengan alat itu supaya mereka terjun dan selamat. Tetapi tentu saja anak-anak ini tidak percaya dan tidak berani karena tinggi sekali dan takut mereka. Tapi tiba-tiba pada waktu itu 2 anak itu tiba-tiba melompat. Yang pertama melompat dan lalu kemudian diikuti yang kedua melompat. Baru kemudian yang ketiga melompat.
Dan orang-orang begitu sangat-sangat kagum dengan penyelamatan dari petugas pemadam kebakaran itu. Dan diwawancarailah 3 anak ini. Lalu kemudian yang anak pertama diwawancarai. Kenapa kamu begitu punya keberanian untuk bisa melompat? Padahal itu tinggi sekali. Di belakang kamu itu api berkobar-kobar. Apa kamu takut karena api? Bukan jawabannya. Saya juga tidak tahu, saya tidak mau melompat. Tapi teman saya di belakang jorokin saya. Wah. Lalu kemudian ditanya yang kedua, kamu juga kenapa kamu punya keberanian? Sama, saya juga dijoroki oleh teman saya yang satu lagi ini. Jadi dia berani karena dijorokin. Lalu yang satu lagi ditanya, kenapa mendorong teman-teman kamu? Ya, mendorong teman-teman kamu kenapa? Lalu kemudian kamu iseng atau apa? Tidak, saya tidak iseng. Saya percaya 2 teman saya yang saya dorong dan jatuh itu selamat. Kenapa? Karena di situ yang menjadi petugas pemadam kebakaran adalah bapak saya yang sudah berpengalaman, yang sudah paham dengan situasi-situasi seperti itu. Maka saya selamatkan mereka, saya dorong, pasti mereka selamat. Dan saya melompat dengan kepercayaan penuh, saya akan selamat juga. Saudara-saudari, kisah dan berita itu menjadi suatu hal yang inspiratif dan menjadi suatu sumber juga bagi kita untuk menggali makna yang dalam, yaitu bahwa sebuah kepercayaan yang muncul, yang hadir lewat anak yang mendorong teman-temannya dan dia melompat dengan penuh kepercayaan di tengah mara bahaya dan juga di tengah situasi yang mencekam. Kalau pada hari ini kita diingatkan sekali lagi dengan keadaan kita, situasi kita yang mencekam, situasi kita yang juga serba sulit dan berbagai macam hal. Bapak, Ibu, saudara-saudari mungkin rumahnya agak jauh di sana. Ya, maksudnya jauh dari jalan raya. Kalau kami ini di pastoran ini dekat sekali dengan jalan raya. Tiap hari itu yang didengar adalah suara sirine ambulan. Dan tentu saja itu adalah situasi yang mencekam. Dan pasti saudara-saudari juga tahu tetangga kanan kiri. Tetapi pada hari ini sama seperti anak-anak itu, 3 anak itu yang berada dalam situasi mencekam. Di belakang ada api, di depan ada jurang. Mau apa? Dan mau diselamatkan atau tidak? Dan ini adalah suatu hal yang membuat saya untuk memulai suatu renungan ini. Ketika kita mendengarkan pada hari ini satu kisah di mana Yesus ditolak di tempat asalnya karena tidak percaya orang-orang di sekitarnya. Ada suatu perbandingan, ada sesuatu yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah bagaimana orang-orang yang ada di kampung Yesus itu, mereka yang tidak percaya, mereka melihat sebuah fakta-fakta, mereka melihat sebuah kenyataan yang ada. Yang pertama adalah bahwa Yesus ini adalah anak tukang kayu, bapaknya adalah Yosef tukang kayu dan dia juga tukang kayu. Dia juga anaknya Maria dan dia saudaranya ada bersama-sama dengan kita. Artinya orang ini kecilnya saya tahu, besarnya juga saya tahu. Loh, kenapa dia kok punya hal yang tidak kita ketahui? Di mana hikmat itu? Dan juga dia bisa menyembuhkan banyak mukjizat itu, bisa menyembuhkan orang. Dari fakta-fakta yang ada, kenyataan yang ada, Yesus bagi mereka itu adalah biasa-biasa saja. Sedangkan Yesus itu mengajar di rumah ibadah. Yesus mengajar di rumah ibadah itu kenapa? Karena Yesus ini kalau orang yang mengajar di rumah ibadah disebut rabi. Dan rabi ini dalam zaman Yesus adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang paling unggul. Dia punya pemahaman untuk menguasai 613 hukum agama. Dan juga dia pemimpin rumah ibadah. Dari mana Yesus yang adalah tukang kayu, Yesus yang adalah anak Maria, Yesus juga saudara-saudara di sini, siapa yang mengangkat dia menjadi pemimpin agama? Maka akhirnya mereka mundur dan mereka kecewa dan menolak Yesus. Yesus dipikir mereka adalah menipu. Kenapa? Karena dia adalah tidak pernah belajar juga dan siapa yang mengangkat dia menjadi pemimpin? Nah, mereka merasa ditipu, mereka kecewa dan menolak Yesus. Karena dia tahu. Nah, saudara-saudari, yang terjadi pada orang ini adalah melihat fakta-fakta yang ada, kenyataan yang ada, lalu kemudian dia berhenti sampai pada
fakta-fakta dan kenyataan itu. Berbeda dengan cerita tadi yang barusan saya ceritakan itu. 3 anak remaja itu, terutama anak remaja yang terakhir ini, dia melihat fakta, di belakang itu ada api, di depan itu ada jurang, semua serba salah, punya rasa ketakutan, punya juga kesulitan. Tetapi dia dari fakta-fakta itu, dia akhirnya melampaui fakta-fakta dan realitas yang ada, dia mempercayai kepada seorang yang ada di bawah itu, yaitu adalah bapaknya yang sudah punya pengalaman menyelamatkan orang berkali-kali. Dia mendorong teman-temannya dan dia juga ikut terjun ke situ, melampaui realitas yang ada. Kalau dipikir dari realitas yang ada, di belakang ada api 10 lantai, itu pasti nggak selamat. Tetapi dia tidak mau berhenti pada realitas itu, dan dia mau melompat dari realitas itu, masuk pada sebuah yang namanya kepercayaan. Kepercayaan, karena Allah yang Maha Kasih itu pada hari ini mengajak kita untuk melompat dari realitas, fakta-fakta yang ada, situasi yang mencekam, masuk pada suatu hal yang betul-betul kita mempercayakan diri penuh kepada Allah yang memang tidak kelihatan. Anak itu mungkin atau teman-temannya juga tidak mungkin bisa dijelaskan ya dengan suatu hal yang sangat masuk akal. Bapak saya sudah pengalaman, bapak saya sudah bisa punya menyelamatkan orang, ayo terjun. Dirayu-rayu gitu dia tidak mau. Pasti orang membutuhkan yang namanya dorongan dari sendiri-sendiri orang lain untuk bisa melompat dari realitas itu. Dan hal yang sama juga saudara-saudari terjadi ketika kemarin kita melihat Yesus menyembuhkan orang-orang. Yang pertama adalah mereka yang sakit keras, yaitu adalah seorang anak yang juga akhirnya diklaim sudah mati dan hidup. Lalu kemudian seorang perempuan yang 12 tahun punya penyakit pendarahan dan akhirnya sembuh juga. Kalau dilihat dari realitas, anak ini sudah mati. Perempuan ini 12 tahun sudah mencari tabib kemana-mana, sudah mengobati kemana-mana, tidak bisa. Dan kalau lihat dari realitas itu, mereka terkurung pada realitas itu, mereka tidak akan mendapatkan kesembuhan. Tetapi mereka melompat pada sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh banyak orang. Mereka melompat pada suatu kepercayaan yang tidak terlihat realitasnya. Yaitu, Tuhan, kalau Engkau mau anak saya bisa hidup kembali. Kalau saya menyentuh jubahmu pasti saya akan sembuh. Itu tidak ada dalam realitas, tidak ada dalam logika. Tapi seperti itulah kepercayaan. Nah, berbanding terbalik dengan orang-orang yang ada di sekitar Yesus tadi. Mereka hanya memperhitungkan realitas itu. Mereka tidak percaya kalau Yesus bisa dengan punya hikmat dari Allah dan bisa melakukan banyak mukjizat di situ. Karena mereka melihat hanya fakta-fakta realitas yang ada. Yesus ini adalah seorang tukang kayu, Maria ibunya ada di sini dan juga saudara-saudara di sini. Dari mana, siapa yang mengangkat dia jadi pemimpin? Siapa yang mengangkat dia jadi rabi? Siapa yang mengajarkan dia punya pengetahuan seperti itu? Jangan-jangan dia menipu saya. Nah, ini adalah satu hal yang perlu kita garis bawahi. Orang beriman sekarang ditantang dalam situasi yang mencekam, dalam situasi yang susah. Kita diajak untuk melompat dari realitas itu dan menyerahkan diri kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat dalam bacaan kedua, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa dalam kelemahanku Allah bekerja. Artinya bahwa ketika sudah kita lihat dalam situasi yang serba susah, situasi yang serba sulit, ketika kita berada dalam situasi seperti itu, dalam kelemahan kita dan kita melompat pada kepercayaan kepada Allah dengan sepenuhnya, bukan lagi pada perhitungan manusiawi kita, bukan lagi pada pertimbangan kekuatan kita, bukan lagi pada pertimbangan keadaan sekitar, maka disitulah dalam kelemahan Allah bekerja, yaitu ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan tentu saja pada hari ini kita diingatkan pada situasi kita sekarang ini, dalam situasi yang mencekam, dalam situasi yang susah, dalam situasi yang serba tidak enak. Apakah kita mau melompat dari realitas kenyataan-kenyataan yang ada, yang menghantui diri kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah? Karena di situ kekuatan Allah bekerja. Nah, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita mampu menegaskan kembali iman kita dalam memberikan kepada Allah sendiri satu kepercayaan penuh kepadanya.
realitas yang kita hadapi seolah-olah tidak masuk akal. Realitas yang kita hadapi seolah-olah kita tidak mampu untuk bisa menjalankan itu. Tetapi ingat bahwa kita memiliki Allah yang bisa menyelamatkan kita, yang memang tidak bisa diperhitungkan dari logika. Tetapi kita diajak untuk melompat dari logika itu, melompat dari realitas itu, untuk menyerahkan diri kepada Allah. Seperti seorang anak tadi, remaja tadi, yang tidak ragu mendorong teman-temannya dan melompat dari atas lantai 10 tadi, karena percaya di bawahnya ada bapaknya yang sudah berkali-kali menyelamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita sekarang? Apakah kita mampu juga untuk bisa bersama-sama menyerahkan diri kepada Allah di tengah-tengah realitas yang menghimpit kita, di tengah-tengah realitas yang mengatakan kepada kita, ini tidak mungkin. Seperti kemarin kita lihat juga, tidak mungkin orang mati bisa disembuhkan. 12 tahun punya pendarahan bisa disembuhkan hanya menyentuh jubahnya. Tidak mungkin dalam logika realitas manusia. Tetapi bagi Allah ketika orang menyerahkan diri, maka itu akan terjadi. Maka itu akan menjadi mungkin. Sekarang kita orang beriman ditantang bukan tidak beriman, tetapi ditantang apakah kita sungguh-sungguh menyerahkan kepercayaan kita kepada Allah di tengah realitas yang menunjukkan kepada kita tidak mungkin. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menyatakan kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, dan melompat dari situasi yang tidak mungkin itu kepada Allah. Memang gelap situasinya, memang kita tidak tahu, tetapi dengan menyerahkan diri kepada Allah, pasti sesuatu menjadi baik dan mungkin adanya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.